Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan tidak lupa pula salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi penutup, Khataman Nabiyin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga doa kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta umatnya yang sangat dikasihinya. Para pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang nama Allah ya. Di dalam Islam itu sangat jelas ya. Di agama Yudaism juga mereka jelas ya memiliki nama Allah. Nah, untuk selanjutnya saya coba untuk mempersingkat ya, tetapi agak sulit kalau saya harus mengambil referensi karena saya tidak mau dianggap hanya berasumsi ya. Kita harus jujur menampilkan dasar-dasar berdasarkan Alkitabiah ataupun dari bukti-bukti sejarah. Dari judul yang tadi ya, kita dalam thumbnailnya itu kan disebut umat Kristen tidak tahu siapa nama Allah Bapa ya, di dalam Gospel atau Perjanjian Baru ya. Kalaupun ada, itu disebut dalam Perjanjian Lama, yaitu berasal dari Tanakh, kitab sucinya umat Yahudi. Yang utama adalah Yod-He-Vav-He atau YHWH. Umat Yahudi itu sampai sekarang nggak mau mereka Yod-He-Vav-He cara membacanya seperti ini gitu. Kemudian umat Kristen itu di awal-awal abad 16 lah baru menerjemahkan seorang pendeta dari Perancis kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Itu menyatakan bahwa Yod-He-Vav-He itu Tetragrammaton itu disebutnya dengan Yehovah gitu. Jadi mulailah kata-kata Yehovah itu tadi ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai nama-nama dari yang disebutkan. Cuma pertama-tama kita akan lihat dulu arti dari proper name dengan generic name. Proper name itu adalah nama ya. Kemudian generic name itu adalah sebutan umum ya, gelar. Gitu. Contohnya gini, pada masa awal-awal dulu ya, presiden kita adalah bernama Soekarno. Jadi proper name-nya adalah Soekarno. Lalu kalau presiden pertama itu adalah generik ya, nama umumnya atau gelarnya gitu. Oke, sekarang kita coba lihat dari referensi-referensinya ya. Sebentar, saya pindah. Oke, nah ini sekarang dari kita ambil, nah ini pengertian proper name, ya kan? Nama diri ini. Jadi diingat-ingat ya, bahwa proper name itu adalah nama diri. Contohnya tadi itu, Presiden pertama RI, nama dirinya adalah Soekarno. Lalu kita lihat arti generic name-nya, ya kan? Di sini arti generic name-nya adalah kata sifat umum, ya. G ini apa nih? General term, istilah umum atau gelarnya ya. Jadi kalau tadi itu contoh Presiden pertama RI Soekarno, lalu jabatannya atau istilah umumnya adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, kalau kita pakai ini untuk proper name, ya kan, itu adalah Allah. Tapi kalau dari generic name itu Tuhan, gitu ya, gelarnya Allah itu Tuhan kan, tapi nama proper name-nya adalah Allah. Itu. Terus ini tentang apa nih? Nah, ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Allah, nama Tuhan ya. Jadi namanya Tuhan itu dalam bahasa Arab. Allah adalah pencipta alam semesta yang maha sempurna. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Ya, jadi ini Allah adalah proper name. Rekan-rekan yang baru kenal istilah proper name ini harus kuasai nih, ya kan? Nah, itu adalah Allah itu adalah proper name, jati diri, nama Tuhan.
dalam bahasa Arab. Kemudian kita lihat di sini dari KBBI juga, apakah Tuhan itu? Yaitu kata benda ini noun ya, sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Di sini artinya adalah sebagai gelar atau jabatan ya, bukan nama itu. Tuhan itu bukan nama. Kalau nama tadi, Allah itu namanya. Bagi orang-orang Yudaism namanya siapa? Yod-Heh-Vav-He. Tapi mereka tidak menyebut karena bagi mereka itu nama yang suci ya. Jadi menyebutnya dengan Adonai, Elohim, dan nama-nama yang lain seperti bisa kita dapati di dalam Perjanjian Lama ya, di dalam Bible. Oke, kita lanjut ya, sudah jelas ini. Lalu mengenai siapakah Yod-Heh-Vav-He itu ya, ini kita baca nih. Kita ambil dari Alkitab Sabda, dari Kitab Keluaran pasal 3 ayatnya 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, ya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan. Nah, ini rekan-rekan yang baru belajar perhatikan ya, kalau disebut dalam huruf kapital semua, huruf besar semua, Tuhan, itu diterjemahkan dari yang tadi itu ya, Yod-Heh-Vav-He atau YHWH. Ini kalau huruf besar semua. YHWH adalah nenek moyangmu. Ya. Tuhan ini disebut Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya. Jadi ini Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kemudian kita dilihat lagi mengenai pengutusan Musa ya. Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan atau Yod-Heh-Vav-He ini ya, huruf besar semua YHWH. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ya, jadi ini baru diperkenalkan kepada Musa. Itu. Sebelumnya Allah tidak mengenalkan namanya YHWH ya. Oke. Lalu untuk perbandingan, kita lihat di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran ini disebut nih. Ya, surat Al-Qasas surat ke-28 ayatnya 30. Ayat 30. Maka ketika dia, Musa, sampai ke tempat api itu, dia berseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Nih ya. Anallahu Rabbul Alamin. Aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Coba kita bandingkan ya. Aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Ini Allah kita nih maha perkasa ya, Tuhannya seluruh alam gitu. Dibandingkan dengan yang ini nih tadi nih, ya kan? Jadi di sini YHWH, Allah nenek moyangmu, Allahnya Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub gitu ya. Jadi hanya terbatas nih ya. Kenapa enggak sebagai Tuhannya semesta alam gitu loh. Kita di dalam Islam enggak ada diskriminasi. Allah itu milik alam semesta ya. Beliau maksudnya Allah yang menciptakan alam semesta gitu kan. Jadi di sini terlihat hanya terlalu eksklusif. Sementara di surat Al-Qasas disebutkan Anallahu Rabbul Alamin. Aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Jadi jelas ya, di dalam Al-Quran, Allah itu adalah Tuhannya seluruh alam. Bukan Tuhannya orang Arab, bukan Tuhannya, maksudnya bukan Tuhannya orang Arab saja, Tuhannya orang Yahudi saja, Tuhannya orang Indonesia saja. Enggak, Allah itu bahkan Tuhan dari seluruh alam semesta seisinya ya. Itu. Nah, terus kita lihat lagi apakah ada yang belum ya. Oke, di sini deh. Ini ya, saya ambil dari situs Sekolah Tinggi Teologi Karisma ya. Ini Sekolah Tinggi Teologi nih. Kontroversi penggunaan nama Allah. Ini saya bacakan ya. Tadi saya tertarik juga nih bacanya. Saya bantu baca. Akhir-akhir ini ada sekelompok orang Kristen yang tidak mau menggunakan nama Allah
untuk sesembahan orang percaya, tetapi mengganti nama Allah dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) dengan Elohim. Seharusnya Elohim. Nama Tuhan dengan Yahweh. Nama Yesus Kristus dengan Yeshua HaMashiach. Ya, jadi diganti tuh. Ada yang nggak mau pakai nama Allah ya, diganti dengan Tuhan ya, atau Yod-He-Vav-He tadi, YHWH, atau diganti nama Allah itu dengan Yesus Kristus. Maaf, maksud saya Yesus Kristus diganti dengan Yeshua HaMashiach ya. Alasannya apa? Satu, Allah adalah dewa berhala yang disembah orang Arab sebagai dewa air, dewa bulan, dan lain-lain. Dua, nama Allah berasal dari Babilonia yang menyembah berhala, lalu menyebar ke Arab. Tiga, Allah adalah nama Tuhannya umat Islam, bukan umat Kristen. Ya. Nama diri, 4. Nama diri, proper name Tuhan adalah Yahweh. Berarti mengganti namanya dengan Allah adalah salah. Bahkan dianggap menghujat Yahweh karena telah mengganti namanya dengan nama dewa atau berhala. 1 Tawarikh 16:26. Ini berarti semua kata penyebutan dalam bahasa apapun di dunia untuk Tuhan, misalnya God dalam bahasa Inggris, God Jerman, Dieu Prancis, Debata mulai jadi Nabolon, Batak, Gusti, Sunda atau Jawa harus diganti dengan kata Yahweh atau Elohim karena nama lain identik dengan nama dewa. Ini pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Karisma ya. Kalau mendengar atau melihat video ini, saya menantang Anda untuk berdebat, boleh di Geraha Mualaf Debat Live ataupun di sekolah tinggi Anda ya. Bagi saya ini Anda tidak adil ya melakukan dosa intelektual. Alasan-alasannya ini satu, ya kan, disebutkan di sini berhala-berhala dari orang Arab ya. Ini Anda dari mana mengatakan ini? Ada bukti-bukti Alkitabiahnya enggak? Ada bukti-bukti sejarahnya enggak gitu. Kedua, nama Allah dari Babilonia kemudian menyebar ke Arab. Ini dari mana argumentasi Anda? Ya, Allah adalah nama Tuhannya umat Islam, bukan umat Kristen. Ini juga ada benarnya, ada salahnya. Benarnya betul bahwa umat Islam mengakui nama Tuhannya adalah Allah seperti disebut dalam Al-Quran ya. Tetapi bukan Tuhannya umat Kristen salah, sebab tadi sudah saya sebutkan bahwa Allah itu adalah Tuhannya alam semesta ya. Bukan hanya Tuhannya orang Arab, bukan hanya Tuhannya orang Yahudi, orang Indonesia, orang Batak, orang Sunda, enggak. Tetapi Allah adalah Tuhannya alam semesta. Kemudian nama diri, proper name, Tuhan adalah Yahweh. Ini dari sudut pandang Yudaism ya. Kalau dari sudut pandang Islam adalah Allah ya. Oke, kemudian kita lanjut. Alhamdulillah ya, umat Islam itu sangat mudah menerangkan siapakah nama Tuhannya, yaitu Allah. Lalu apa definisinya tentang Allah itu? Ini ada di surat Al-Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Esa ini ahad atau di dalam Yudaism disebutnya ehad. Orang Islam dan juga Yudaism tidak pusing tuh dengan konsep ketuhanan. Ehad atau ahad artinya satu yang tiada duanya gitu loh. Jadi bukan satu kesatuan. Misalnya dianggap lingkaran diagram Venn lah, lingkaran-lingkaran, kotak-kotak, atau contohnya begini. Kalau kita sebut ruang tamu, itu satu kesatuan. Ada sofa, ada meja, ada lukisan dinding dan sebagainya. Tidak lah, nggak bisa seperti itu. Esa atau ehad itu artinya adalah satu yang tidak ada duanya. Tidak ada yang menempel kepada ahad ini atau ehad ini. Ya. Ayat 2-nya, Allahus Somad. Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Nggak ada yang lain. Entah itu namanya dewa-dewa, nabi-nabi, manusia yang pernah dilahirkan di bumi. Nggak ada. Cuma Allah tempat kita makhluknya bergantung. Kemudian ayat ketiganya, Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah ini jelas ya, bahwa Allah tidak
beranak gitu loh, dan tidak pula dia diperanakan hasil dari kelahiran seorang perempuan ya, bukan. Jadi yang terakhir penutup hanya singkat ini ya, 4 ayat saja. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nggak ada tuh yang duduk di sebelah kanan Allah, sebelah kiri Allah. Nggak ada. Allah lah yang maha tinggi ya. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Mirip aja enggak, apalagi disama-samakan. Jadi clear banget ya. Kalau Islam itu tahu siapa nama Tuhannya yaitu Allah, lalu definisinya tentang Allah itu bagaimana. Ini di sini nih. Dari sejak Nabi Muhammad, beliau membawa risalah Islam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, lalu diteruskan oleh alim ulama, terus, sampai kepada kakek nenek kita, orang tua kita, kepada diri kita, dan akan kita teruskan kepada anak cucu sampai hari kiamat. Mengenai siapakah nama Tuhan itu, lalu bagaimanakah definisi Tuhan itu, cukup nih dari surat Al-Ikhlas ya. Ayatnya pendek, hanya 4. Itu ya, jadi mudah-mudahan yang saya bacakan, yang saya terangkan tadi bisa dipahami. Kemudian kembali nih ke Sekolah Tinggi Teologi Karisma ya. Ini di bawah nih ya, saya lihat ya. Bapa Surgawi tahu hati manusia yang menyembahnya dengan menyebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub tanpa membayangkan menyembah dewa. Bapa tidak menganggap itu menghujat dia karena Bapa melihat hati yang mengasihi pribadinya, bukan hanya karena soal pelafalan namanya. Sebaliknya memakai nama Yahweh atau El atau Elohim tanpa menghormati pribadinya sama dengan mencemarkan namanya. Seperti Israel yang menyebut El atau Elohim atau Yahweh, tapi tidak hidup menurut jalannya sehingga Allah merasa jemu dan jijik akan korban bakaran mereka, bahkan kemudian mereka dihukum oleh dia. Jadi bagi dari Sekolah Tinggi Teologi mengatakan bahwa nama itu, kalau kita sebut siapapun, dalam hal ini Yahweh ataupun El ataupun Elohim, nggak masalah ya, tapi lebih kepada iman dan takwa. Jangan seperti orang Israel ya, nyebut-nyebut El, Elohim atau Yahweh, tapi nggak ikut hukum-hukum Tuhan, sehingga Allah merasa jemu dan jijik akan korban bakaran mereka. Bahkan kemudian mereka dihukum ya. Ini dari paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, disinilah nih bahayanya nih ya. Akhirnya mari kita menyimak perkataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai 6. Tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa, ya. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Nah inilah berbahayanya ya, kenapa terjemahan di dalam gospel mengambil kata Allah, sementara dari koine Greek-nya tidak ada itu disebut, ya kan? Disebutnya adalah bukan Allah maksudnya ya, harusnya kembali ke tadi tuh, betapa penting lembaga Alkitab Indonesia, semoga Anda mengganti ya kata Allah di dalam gospel terjemahan dan di dalam Bible terjemahan ya, ke dalam bahasa Indonesia. Sebab dari sisi lembaga Alkitab Indonesia, Allah itu hanya gelar ya, generic name. Sementara bagi umat Islam yang Anda ambil dari Al-Quran, Allah itu adalah proper name, jati diri dari nama Tuhannya orang Islam ya. Jadi ini berbahaya ketika mereka mengatakan sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah. Nah ini bahaya. Nggak ada banyak Allah bagi umat Islam. Allah itu hanya satu, Allah yang ehad, ya, Allah yang maha satu, Allah yang tiada duanya, gitu. Nggak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah, ya. Jadi inilah bahayanya ketika nama Tuhan dari Al-Quran yaitu Allah lalu digeser pengertiannya menjadi nama umum, istilah, jabatan, gelar, nggak boleh ya. Oke, kita kembali sekarang sebentar, saya balik dulu. Jadi para pemirsa ya, penting sekali kita memahami arti dari
proper name, definisinya proper name itu apa, kemudian generic name itu definisinya apa. Secara singkat saya katakan begini, Allah itu asal kata dari Al-Quran ya, itu adalah nama Tuhan, proper name. Tetapi kalau Tuhan atau ilah itu adalah generic name, gelar umum ya, sebutan gitu. Jadi nggak boleh, nggak boleh kita campur baurkan antara nama Tuhannya orang Islam yaitu Allah dijadikan atau dipelesetkan menjadi nama umum. Oke, kita untuk menambah wawasan kita nonton ini yuk apa videonya dari Brother Paul Williams. Namanya channelnya Blogging Teologi. Sebentar saya pindah dulu ya. Oke, Brother Paul, where are you? Oke, ini Brother Paul ya, dari Blogging Teologi ya. Kemudian beliau juga sudah ada Patreonnya nih. Nah ini Brother Paul Williams itu saya sudah minta izin dan sambutannya sangat baik sekali bahwa saya diperbolehkan menggunakan video-video beliau ya hanya untuk kepentingan pendidikan. Brother Paul Williams, thank you very much. I'm using your video only for educational purpose ya. Jadi di sini di judulnya adalah Jesus said Allah, not Deus ya. Jadi Yesus mengatakan Allah. Dia berkata tentang Tuhannya Yesus ini adalah Allah, bukan Deus. Deus itu bukan bahasanya Yesus, ini bahasanya dari Yunani ya atau uh, Romawi ya, antara kurios dengan theos dengan Deus ya. Oke lah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan sama-sama. Tapi terjemahan ini nggak bagus ya karena automatic translation. Saya belum tahu bagaimana caranya mengetik lalu digabung ke video. Kalau saya yang terjemahkan tentunya akan lebih bagus. Tapi saya cobalah berhenti-berhenti untuk kalau ada kesalahan terjemahan. Oke, mari kita mulai ya. Silakan Brother Paul. Go ahead. Ya, jadi jelas ya ketika Yesus Kristus itu berdoa, dia menyebutnya Hello, in this Allah episode, I untuk want to Tuhannya ya. ask Ketika who was the berdoa God that dimanapun Jesus dia and his berdoa, followers terutama di worshipped? Taman Jesus Getsemani ya, said itu doa yang Allah, paling not kusyuk yang Deus, dilakukan Daniel. oleh Yesus untuk meminta pertolongan kepada Tuhannya. Yesus menyebutnya Allah ya, bukan Deus. Deus itu adalah nama barat Romawi untuk dewa ya, Deus. Oke, lanjut Brother Paul. Oke, ini di dalam terjemahan disebutkan Injil ya, tetapi di dalam bahasa In the Inggrisnya Paul Roman menyebutkan gospel ya. Western Untuk name rekan-rekan for the jangan lagi gospel. menyebut Injil ya, karena We Injil itu have adalah wahyu yang today the diturunkan Allah Aramaic kepada Gospels. These Yesus are semasa known as beliau hidup di Peshitta. bumi ya. Jadi ada itu kan di dalam gospel Yesus mewartakan Injil, yaitu wahyu yang dia terima dari Allah untuk diteruskan pengajaran kepada para murid dan kaumnya ya, domba-domba tersesat dari Bani Israel. Jadi Yesus bukan mewartakan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu enggak. Itu namanya gospel ya. Gospel pertama yaitu uh, Markus itu ditulis sekitar 30-an tahun setelah Yesus wafat ya. Jadi bukan pada masa Yesus. Semua penulis-penulis gospel itu gospel Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak hidup di masa Yesus ya. Bahkan Lukas sendiri mengatakan di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4 itu ya, bahwa dia hanya mengumpulkan cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Jadi kita nggak boleh lagi menyebut Injil ya, sebut aja gospel. Aslinya itu gospel kan, terjemahannya juga harusnya gospel, bukan Injil. Injil itu lagi-lagi diambil dari istilah Al-Quran ya, Injil. Oke, lanjut Brother Paul.
an Aramaic translation of the New Testament. And in those Gospels, they present Jesus as praying to and praising the God whom he Tuh ya, worshipped. And bahasa the name Aramaik, bahasa Allah, yang digunakan or Yesus pada saat Yahweh beliau in hidup di the bumi Eastern and Western adalah Aramaik vocalizations ya. of the Sangat dekat nih Aramaic. struktur dan Aramaic kosakatanya is a language dengan so close in Al-Quran structure Arabik and ya. Oke, lanjut, vocabulary Po. and sensibility to the Quranic Arabic. Ini mohon maaf nih terjemahan otomatiknya. Masa dia bilang apa tembakau ya kan? Itu dia tadi beliau menyebutkan smart movie ya, film yang sangat bagus, keren lah istilahnya gitu ya. Mel Gibson ini salah satu That our bintang film, viewers sekarang dia udah are Mel menjadi produser Gibson's juga, favourite. sutradara juga. Dia salah satu bintang yang saya suka lah gitu. Dari film-film pertamanya itu mulai Mad Max ya. Oke, lanjut Po. Nah, ini The Passion of the Christ ya. Ini Mel Gibson tuh terkenal ya dengan adegan-adegan kekerasan lah, mulai dari film Mad Max, kemudian Apocalypse, kemudian Patriot ya, banyak ya. Di The dalam Passion of film the ini Christ Passion of became Christ some. juga gitu tuh. Penderitaan Yesus ketika dicambuk, di segala macemin lah dalam versi film itu. Oke, kita lanjut. Tuh ya, Paul menyebutnya the earliest gospel, gospel-gospel awal, tapi These terjemahannya menjadi could Injil. follow much of the Jadi kita juga dialogue, nggak boleh lagi menyebut and Injil Matius, crusaders in tidak. every Sebut saja southern Gospel modern place. Matius, That was one Gospel of the Markus, dialogues. Gospel So Lukas, dan Jesus Gospel is Yohanes referred ya. in the Karena earliest Injil itu Gospels. adalah wahyu yang diwartakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Yesus semasa beliau hidup ya. Itu. Jadi kalau gospel itu kan saat itu Yesus nggak mewartakan gospel Matius, Markus, Lukas kan, itu ditulisnya beberapa puluh tahun ketika Yesus sudah wafat. Oke, lanjut. In the New Testament in Greek, in the morning it says in Mark, while it was still very dark, Jesus got up and went out to a deserted place, and there he prayed to God. So here is a typical Jew doing what they do. Jesus surrendered to his Lord, and his words, whether or not they are authentically preserved in the Gospels, which is much debated, indicate perfect slavehood to El Elohim in Hebrew, Allah in Aramaic, Allah in Syriac, Allah, the true name of the one God of Abraham. After the end of his ministry, we read in the Bible, Jesus' followers continue to worship the Jewish God in congregation at the temple, as it says in Acts chapter 3, verse 1. One day, Philip and John were going up to the temple at the hour of prayer at 3 o'clock in the afternoon. So, this is after Jesus' ascension into heaven. Now, the hour of prayer at 3 in the afternoon is not like in the Anglican Church where you have, like, you go along and you just have some prayers. This is the hour of sacrifice as well. So, the Jewish system with its sacrifices detailed in Leviticus and the Jewish understanding of God is still very much adhered to by the chief disciples of Jesus, Peter and John, in this case. So, like Jesus, they continue to worship the God of the prophets. There's a very high-profile, famous Roman Catholic priest, Hans Kung, is a very distinguished Catholic theologian, and he wrote a while ago that this community, this group of people, was the original Jewish community of the first disciples of Jesus, the original Jerusalem community and the communities east of Jerusalem. In other words, the very first paradigm of Christianity before the shift to the Greek Hellenistic paradigm. That was a quote from Hans Kung. So, explaining that basically the earliest Christianity wasn't Christianity, it was Judaism,
Jesus didn't found a new religion. The earliest disciples after his ascension also continued to be observant Jews. It was only later, partly or mainly to do with the Itu dikatakan theologizing of oleh Brother Hellenistic Paul ya, bahwa Yesus Greek tidak membawa Jews. agama ya. Paul of Kemudian Tarsus, pada that we found zaman the Paulus shift, lah ya, paradigm pergeseran shift makna to konsep a Tuhan ya. different Oke, lanjut understanding where Paul. you have a savior cult, where the Messiah becomes a savior figure rather than God himself as the center of the faith. And Kung knows that that primal Christianity or Judaism contains the theology of Judaism and Islam, and obliquely he proposes this as a basis for reconciliation. So it's fascinating that such a senior Roman Catholic theologian should see that and also propose this as a way of bringing together the faiths in a common word. And that very term is found in the Quran as well, in a famous verse which says, "Say, O people of the Itu Scripture," dijelaskan that is sedikit ya, the Jews ketika and Christians, Nabi "come Muhammad to a common mengajak word between para ahli us and kitab you, ya, that we ahli shall kitab worship dari none but kaum God, Yahudi dan and juga we shall swear no pendeta-pendeta partnership, Nasaro pada and that saat none itu of ya, us shall take Nasrani. others for Ayo lords kita kembali besides God." kepada satu And benang if they turned merah, away, then bahwa Yudaism itu memiliki konsep ketuhanan yang satu ya, yang ehad. Kemudian bagi pendeta-pendeta Nasrani juga diajak gitu untuk kembali kepada benang merahnya, yaitu Yesus sendiri mengajarkan hanya menyembah kepada Allah ya, yang satu-satunya Tuhan gitu kan. Satu-satunya Tuhan yang benar. Gitu, nggak ada Yesus bilang kalau menyembah Allah ikutkan aku dan ikutkan Roh Kudus, kan nggak ada. Yesus bilang, mari kita sembahlah Allah yang satu-satunya Allah yang benar gitu. Lanjut Brother Paul. say, "Bear witness that we are they who have surrendered unto him." That's Al Imran 364. It's interesting, the bit there at the end says that we Nah, are jadi those who have dijelaskan surrendered ya, unto him. Muslim In itu some translations, artinya many translations adalah of the Quran, it says berserah we are his diri ones, but actually the jiwa term raga means there hanya people have kepada surrendered Allah yang to Esa, their Allah Lord, yang as Ahad, Jesus did Allah and yang as Ehad, Peter ya and kan? John are shown Jadi as semua doing nabi-nabi itu here. Muslim. Artinya apa? Yaitu mereka berserah diri sepenuh jiwa raga menyembah hanya Allah satu-satunya yang tidak ada duanya. Muslim berserah diri kepada Allah yang Ehad. Lanjut Brother Paul. In the New Testament. So I think that's a very interesting story that Jesus and his disciples in the Aramaic Gospel said Allah. They didn't say Deus. They were not Roman. They were Jews. And Jewish theology and Islamic theology is essentially the same. Apart from that, and quite different from that, is developed Christian theology, which believes obviously that the Father is fully God, the Son is fully God, the Holy Spirit is fully God. Oke, oksimoron itu adalah sebuah gaya bahasa ya untuk mempercantik dan memperindah makna sebuah kalimat. Oksimoron. Contohnya begini, saya paling tidak suka orang yang tertawa di atas penderitaan orang lain. Nah itu, kan nggak mungkin orang tertawa, misalnya orang sedang terpleset jatuh, kemudian dia dudukin tertawa di atas penderitaannya, kan bukan begitu. Jadi itu hanya sebuah gaya bahasa ya, untuk mempercantik. Oh sebenarnya tiga itu satu, satu itu tiga gitu. Wah, pusing lah pokoknya. Itu namanya oksimoron ya. Oksimoron itu sebuah gaya bahasa untuk mempercantik tatanan kalimatnya, gaya bahasanya. Lanjut, Po.
Tuh ya, bagi Paul, konsep ketuhanan yang dijelaskan dengan lingkaran, mungkin maksudnya diagram Venn ya. Ada satu lingkaran Allah It's like Bapa, saying, satu oh, lingkaran look at Allah that Putra, round satu square, lingkaran Allah Roh or look at Kudus. the Nah, square in the pertemuan atau circle. irisan dari ketiga itu It doesn't make any sense. But menjadi anyway, Tuhan gitu. Dia bagi dia nggak masuk akal. Oke, lanjut, Paul. so we have this kind of oxymoron, but the un-oxymoronic, the unincoherent Jewish and Islamic conception of God, the stresses the unity of God, the oneness and unity of God, is clearly attested to by Jesus in the earliest Gospels, Oke, saya obviously in pindah the dulu Quran, ya and it is the faith ke that they followed. According, kamera. you even find indications of that Oke, in the jadi Christian teman-teman Bible ya, today. semoga apa yang saya So jabarkan bermanfaat. I hope you found that of Mohon interest. maaf bila ada Until next time. kata-kata yang tidak berkenan. Semua ini hanyalah untuk kita saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh menghujat ya, tetapi kebenaran harus terus disampaikan. Satu pertanyaan untuk saudara-saudariku yang beragama Kristiani. Pertanyaannya adalah, siapakah nama Allah Bapa? Ya, jangan menyebut YHWH ya, karena itu berasal dari kitab Tanakh milik Yahudi ya. Yaitu sementara Allah di dalam penerjemahannya LAI menggeser dari proper name menjadi generic name ya. Jadi gitu pertanyaannya, siapakah nama Allah Bapa? Gitu kan, Tuhannya Yesus ya. Pernah ada sih saya dengar ya dari salah satu debater ya, nggak usah saya sebutkan namanya. Dia bilang nama Allah Bapa itu ya Yesus. Kemudian saya tanya, tapi dia kabur. Kalau Allah Bapa itu namanya Yesus, lalu ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang sebelahnya Yesus juga, berarti ada dua Yesus dong. Dia kabur alih-alih menjawab. Kayak gitu ya, saya ulangi pertanyaannya, siapakah nama Allah Bapa yang disebut oleh Yesus? Oke ya, sekian dulu, mohon maaf kalau kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.